Tapi begini ya, tadi kita memang belum bisa memastikan apakah ini ada kesalahan atau tidak, tapi kita akan putarkan sekali lagi supaya narasumber kita juga bisa mendengar bersama ya. Apakah selama pembacaan ini ada yang janggal atau ada yang salah? Coba kita putarkan lagi pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari berikut ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.407. Mbak Titi, saya langsung ke Anda ini, Mbak Titi, yang tentunya kan terus mengawasi bagaimana KPU ini bekerja dalam pemilu 2024 ini, Mbak Titi. Ketika seorang ketua KPU Hasyim Asyari di awal sudah salah begitu, menyebutkan tanggal hari ini yang seharusnya 20 Maret disebutkan 22 Maret. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Apa yang terjadi nih, Mbak Titi? Ya, ini kan memang konsekuensi dari sesuatu yang mepet atau injury time, ada potensi kesalahan atau ketidakcermatan teknis itu menjadi akhirnya tidak terhindarkan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika prosesnya terlalu mepet dengan batas, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan pencermatan secara optimal. Ini baru pertama kali di dalam sejarah kita melakukan rekapitulasi, KPU itu men-skors pembacaan penetapan hasil. Jadi, Mohon maaf Mbak Titi, mic-nya juga ada masalah. Ya. Ini bukan karena mepet ya, tapi karena durasi kita sudah panjang, kita ganti dulu. Oke, silakan diulang Mbak Titi. Di dalam selama saya mengikuti ya, saya mengikuti langsung di KPU itu sejak 2014 di kantor KPU. Ini baru pertama kali proses pembacaan penetapan hasil pemilu itu dilakukan skors di tengah jalan. Kalau kita dengar tadi kan kesalahan penyebutan tanggal 22 Maret begitu ya. Kalau di pengadilan ya Pak Henry kita bisa lakukan renvoy misalnya kan, menyebutkan saya koreksi dan nanti akan perbaiki di dalam dokumennya begitu. Tapi ini kalau sampai diskors dan diperbaiki, saya duga bukan hanya soal tanggal. Tapi ada hal yang lebih substansial atau krusial lainnya yang perlu diperbaiki. Tapi ini memang menjadi tantangan ketika proses dibuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ilustrasi hari ini juga akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi nanti ketika bersidang. Nah, apa yang terjadi mungkin sepele, tetapi publik akan punya penilaiannya tersendiri soal tadi. Salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu adalah profesional. Profesional itu dia harus mengindikasikan kepastian hukum, ketertiban, profesional di dalam bekerja. Nah, ini kan wajar kalau kemudian ada keraguan karena ini puncaknya. Ini adalah proses di mana semua orang menunggu. Makanya pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan sesuatu injury time. Termasuk juga kepastian dan ketepatan prosedur ya. Janjinya jam 20 bergeser terus. Apalagi ini kan yang diundang hadir itu bukan orang sembarangan. Petinggi juga ikut menyaksikan. Tetapi yang paling penting publik seluruh Indonesia melihat. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.